Halo guys, perkenalkan nama saya Sofi Safitri. Saya dari kelompok 6. Di kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan hasil diskusi saya dan teman-teman saya, yaitu membahas tentang SCMS atau Supply Chain Management System. Apa sih SCMS itu? Nah, sebelum kita lanjut lebih dalam lagi, yuk kenalin dulu yuk teman-teman aku. Nah, pada kesempatan kali ini aku ingin menjelaskan tentang SCMS. Apa sih SCMS itu? SCMS atau Supply Chain dapat didefinisikan sebagai sekumpulan aktivitas dalam bentuk entitas atau fasilitas yang terlibat dalam proses transformasi dan distribusi barang mulai dari bahan baku awal yang dari alam sampai produk jadi pada konsumen akhir. Nah, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. A few moments later. Ada komponen supply chain management system. Yang pertama, perencanaan. Kesuksesan supply chain management terletak pada proses penentuan strategi supply chain management. Yang kedua, pengadaan. Perusahaan harus mampu memilih supplier bahan baku yang kredibel dan sanggup untuk mendukung proses produksi yang akan dilakukan. Yang ketiga, produksi. Komponen ini adalah tahapan manufacturing. Manajer supply chain management melakukan penyusunan jadwal aktivitas yang dibutuhkan dalam proses produksi, uji coba produk, pengemasan, dan persiapan pengiriman produk berupa barang ataupun jasa. Yang keempat, pengiriman. Perusahaan memenuhi pesanan dari permintaan konsumen, mengelola jaringan gudang penyimpanan, memilih distributor untuk menyerahkan produk ke konsumen, serta mengatur sistem pembayaran. Yang kelima, ada pengembalian. Perencanaan supply chain management harus mampu membuat jaringan yang fleksibel serta responsif untuk produk, barang atau jasa yang cacat dari konsumen dan membentuk layanan aduan konsumen yang memiliki masalah dengan produk yang dikirimkan. Yang selanjutnya, ada fungsi dalam supply chain management system. Yang pertama, optimalisasi pemanfaatan aset perusahaan. Aset ini mencakup sumber daya manusia, peralatan, fasilitas, produksi, dan lain-lain. Yang kedua, ada efisiensi biaya. Mengurangi biaya dalam setiap tahapan rantai pemasok, dengan itu dapat meningkatkan profitabilitas mereka. Yang ketiga, meningkatkan keuntungan, membantu perusahaan menjual lebih banyak barang atau jasa dengan biaya yang rendah. Untuk fungsi selanjutnya yaitu yang keempat, menjaga relasi bisnis. Perusahaan melakukan kolaborasi yang baik dengan pemasok dan mitra bisnis lainnya. Yang kelima, meningkatkan kepercayaan pelanggan. Perusahaan dapat menjaga kualitas produk, mengurangi keterlambatan pengiriman, dan meningkatkan kendala layanan. Untuk selanjutnya yaitu fungsi penerapan dari supply chain management system. Yang pertama yaitu fungsi mediasi, menjalin kerjasama dengan supplier dan distributor untuk memastikan ketersediaan bahan baku produk ke konsumen secara tepat waktu dan berkualitas. Yang kedua yaitu fungsi fisik, mengubah bahan baku menjadi produk jadi, mencakup proses produksi, penggunaan stok, dan tenaga kerja. Yang ketiga yaitu fungsi biaya, melibatkan perencanaan dan pendanaan dari riset pasar hingga produksi agar produk sesuai dengan kebutuhan. Baik, selanjutnya bisa dilihat dari samping cara kerja supply chain management system. Cara kerja supply chain management system terbagi menjadi 4. Yang pertama ada koordinasi produksi, yang kedua ada pengiriman dan distribusi terpusat, yang ketiga ada kontrol inventaris, yang keempat ada integrasi antar bagian, contohnya ada vendor, gedung, dan toko. Selanjutnya ada manfaat supply chain management system, terbagi juga menjadi 4. Yang pertama ada mengurangi biaya, yang kedua ada pengiriman lebih cepat, yang ketiga ada kontrol lebih baik, yang keempat ada stok lebih terjaga. Kelebihan dan kekurangan supply chain management system. Kelebihan supply chain management system terbagi menjadi 3. Ada visibilitas dan real time monitoring, ada pengurangan biaya operasional, dan ada efisiensi operasional dan SDM.
Visibilitas dan relative monitoring terbagi menjadi dua. Yang pertama ada memantau rantai pasar secara langsung, dan yang kedua ada deteksi cepat masalah dan solusi instan. Selanjutnya ada pengurangan biaya operasional yang tadi saya sebutkan, terbagi menjadi dua. Optimisasi inventaris, yang kedua minimalkan biaya penyimpanan dan transportasi. Selanjutnya ada efisiensi operasional dan SDM. Efisiensi operasional dan SDM terbagi menjadi dua juga. Yang pertama ada otomatisasi proses, yang kedua kurangi kesalahan manual dan tingkatan produktivitas. A few moments later. Halo guys, di sini saya akan membahas kelebihan dan kekurangan SCM sistem. Kekurangan SCM sistem. Yang pertama ada biaya implementasi tinggi. Yang kedua, kebutuhan teknologi tinggi. Yang ketiga, ketergantungan pada data akurat. Yang keempat, implementasi kompleks. Yang kelima, dan terakhir, keterbatasan skalabilitas. Kesimpulan, supply chain management mencangkup semua aktivitas, yaitu sejak material datang dari pihak supplier, kemudian material itu diolah menjadi produk setengah jadi ataupun produk jadi, sampai produk itu didistribusikan ke konsumen. Untuk mengetahui performansi dari supply chain perusahaan, diperlukan suatu pengukuran. Dari pengukuran tersebut akan didapatkan suatu hasil, sehingga baik tidaknya kinerja supply chain dari perusahaan dapat terlihat. Supply chain management menjadi salah satu solusi terbaik untuk meningkatkan keunggulan kompetitif.